Hari ini, Senin 13 November 2023, Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno internal untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden besok, Selasa 14 November 2023. Rapat pleno KPU akan menetapkan hasil verifikasi administrasi dan seluruh dokumen persyaratan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang telah memenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Setelah penetapan, KPU akan mengundang para paslon capres dan cawapres untuk mengikuti pengundian nomor urut Selasa 14 November 2023 malam di kantor KPU RI besok. Pengundian akan diawali dengan makan malam bersama para paslon dan pimpinan partai politik. Pada Senin tanggal 13 November 2023 sore hari KPU akan melakukan rapat pleno internal yang dimana KPU akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kemudian setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden di hari Senin esok tanggal 13 November 2023, tanggal 14 November 2023 jam 19 malam kami akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebelum melakukan penetapan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan sejumlah tahapan, seperti KPU melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan. KPU menyatakan bakal paslon presiden dan wakil presiden memenuhi syarat. Kemudian penetapan dilakukan melalui rapat pleno tertutup sehari setelah jadwal verifikasi selesai. Rapat pleno hanya dihadiri komisioner KPU. Selanjutnya, KPU mengumumkan penetapan capres-cawapres yang dipimpin Ketua KPU. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di depan kantor KPU dan jalannya penetapan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024, akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang, Nanda. Nanda, hari ini seperti apa mekanisme penetapan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024? Ya, Iksan, sebelum saya sampaikan dengan mekanisme hari ini, saya akan gambarkan lebih dahulu bagaimana situasi kondisi saat ini, khususnya di depan gedung KPU RI. Bisa kami gambarkan melalui juru kamera Kompas TV, Bodia Vimala, untuk situasi terkini di depan gedung KPU RI. Situasinya saat ini, Iksan, bahwa memang ini sudah terbilang kondusif. Kenapa? Karena 2 jam sebelumnya sempat adanya aksi yang digelar oleh aliansi penyelamat konstitusi sejak pukul 10 tadi pagi. Kemudian tadi selesai sekitar pukul 12 siang. Sampai dengan saat ini pukul memasuki 2 siang memang situasinya sudah bilang begitu ya, namun untuk penjagaan pihak keamanan ini masih terus jaga di sekitar lokasi KPU, khususnya tadi disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Satio Purnomo Condro menyebutkan bahwa saat ini ada sebanyak 2.000 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan agenda hari ini di KPU. Jadi agenda hari ini yang merupakan penetapan pasangan calon presiden maupun wakil presiden intinya mengikuti sebagai peserta pemilu 2024, Iksan dan juga saudara. Dan untuk saat ini memang Jalan Imam Bonjol dari gedung KPU RI ditutup sejak pukul 7 pagi tadi sampai dengan saat ini, dan informasinya sampai dengan agenda hari ini selesai. Dan kami melihat juga ada beberapa mobil brigade polisi masih berjaga di depan gedung KPU RI. Dan ini tentu kalau tadi dikutip apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat, bahwa hal ini untuk menjaga-jaga baik itu dari agenda yang berlangsung di KPU hari ini, kemudian juga jaga tentunya adanya aksi yang akan dilakukan ataupun
nanti tiba-tiba ada masa kembali yang hadir untuk hari ini ke KPU RI. Tadi yang saya sampaikan Iksan bahwa ada dari Aliansi Penyelamat Konstitusi menggelar aksi dan juga demonya tadi menggunakan balutan serba hitam. Kami melihat juga membawa atribut serba hitam menyampaikan aspirasinya terkait dengan salah satu poin yang tadi kami simak, yang kami kutip adalah terkait dengan putusan MK kemarin dan juga putusan MK khususnya, dan di mana tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak ada respons dari pihak KPU bahwa mereka melanjutkan agenda selanjutnya ke DKPP untuk melaporkan. Kemudian kalau untuk saat ini melihat dari mekanismenya tadi Iksan ditanyakan begitu ya, untuk saat ini memang sudah berlangsung sidang pleno. Tadi sekitar 20 menit yang lalu kami mencoba untuk menghubungi salah satu dari pihak KPU khususnya dari Komisioner KPU August Melas menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tadi memasuki pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bahwa KPU ini masih menggelar rapat pleno atau sidang pleno. Rapat pleno ini memang sifatnya tertutup. Ini juga sempatnya disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari untuk rapat pleno hari ini. Dan kalau kita melihat sebenarnya kondisi pintu masuk juga begitu ketat sekali dijaga, seperti di belakang saya ini tepatnya adalah pintu keluar. Baik itu pintu keluar maupun pintu masuk ini benar-benar dijaga oleh pihak aparat keamanan. Bahkan kami awak media pun yang mencoba masuk ke dalam untuk memasuk untuk standby di media center, ini juga harus diperiksa dengan begitu ketatnya dikerahkan aparat di sini. Jadi kalau kami memantau begitu ya, masing-masing pos baik itu pintu keluar ataupun pintu masuk ini dikerahkan puluhan petugas untuk menjaga keamanan di sini. Dan untuk saat ini kembali Iksan bahwa untuk situasinya masih terbilang kondusif, masih aman begitu ya, di mana pihak penjagaan ini dijaga begitu ketatnya. Iksan. Ada 3 tim yang menunggu hasil dari rapat pleno KPU hari ini, 3 tim pasang baca pres dan bacawa pres. Nanda, apakah ada tim baca pres yang hadir di sana? Ya Iksan, kalau sesuai apa yang disampaikan oleh KPU sebelumnya bahwa hari ini sebenarnya merupakan agenda dari KPU atau bisa dibilang intern, namun nanti terkait dengan penetapan hasilnya ini akan disampaikan kepada masyarakat. Dan kalau tadi ditanya apakah nanti akan ada baca pres ataupun bacawa pres hadir ke gedung KPU, ini tepatnya pada untuk agenda besok, yakni adanya pengundian nomor urut. Artinya hari ini tidak ada dari pasangan calon presiden maupun wakil presiden yang memenuhi atau menyambangi KPU RI untuk agenda penetapan calon presiden maupun wakil presiden untuk peserta pemilu 2024. Nah, kalau untuk saat ini memang ini masuk dalam tahapan-tahapan yang memang sudah cukup panjang begitu Iksan ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ini merupakan rangkaian dari tahapan pemilu yang dimana sebenarnya ini diatur dari PKPU nomor 3 tahun 2022, di mana sebelumnya juga sempat ada beberapa verifikasi yang dilakukan oleh KPU sendiri. Ini guna untuk mengetahui persyaratan dokumen-dokumen persyaratan dari baca pres yang dirasa kurang. Ini artinya memang memberikan waktu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Bahkan KPU memberikan waktu untuk koalisi partai politik pengusung ini kesempatan untuk menggantikan bakal calon dari pasangan masing-masing yang didaftarkan ke KPU. Ini artinya memang sudah tuntas, di mana hari ini melalui rapat plenonya akan diputuskan nanti pada sore hari terkait dengan penetapan calon dan wakil presiden hari ini sekitar pukul 3 sore nanti. Dan untuk persiapan juga sudah kami melihat untuk area dalam. Kalau tadi saya gambarkan di area luar penjagaannya sudah cukup ketat. Kalau di dalam saya gambarkan memang saat ini masih dilakukan proses persiapan Iksan dan juga saudara, di mana panggung yang saat ini sedang dilakukan pembenahan begitu ya, dirapihkan. Ini informasinya akan digunakan untuk esok hari acara untuk pengundian nomor urut dari baca pres maupun bacawa pres sendiri. Artinya untuk venue panggung di depan KPU, lobi KPU khususnya memang tidak digunakan untuk ini karena nanti venue ini akan disiapkan untuk agenda besok malam terkait dengan agenda pengundian nomor urut dari baca pres maupun bacawa pres. Iksan. Dari pukul 7 pagi tadi Jalan Imam Bonjol ditutup untuk mengantisipasi kerumunan dan juga aksi massa yang dilakukan hari ini. Sekitar pukul berapa nantinya Jalan Imam Bonjol akan dibuka, Nanda, dan apa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sana? Ya Iksan, menurut informasi yang didapat
bahwa untuk arus lalu lintas ini dialihkan sampai dengan nanti agenda di KPU ini selesai. Ini artinya kalau melihat dari jadwal, agenda penetapan ini akan dilaksanakan pada pukul 3 sore hari dan kemungkinan itu secepatnya bisa kembali digunakan kembali oleh masyarakat. Ini artinya memang sampai dengan saat ini tadi saya sebutkan bahwa memang masih dijaga begitu ketatnya. Tadi sudah memperlihatkan adanya water barrier raksasa yang sudah membentang di Jalan Imam Bonjol. Jadi artinya bagi pengendara kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini tidak bisa berjalan dari arah Taman Suropati menuju ke Bundaran HI, begitupun sebaliknya. Dan ini diberlangsungkan sampai dengan agenda di KPU ini selesai. Jadi artinya untuk masyarakat yang memang rencananya akan melewati begitu ya kawasan dari KPU ini perlu diperhatikan terkait dengan peralihan arus tersebut untuk jaga-jaga karena untuk acara di KPU sendiri akan dimulai pada pukul 3 sore nanti, Iksan. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari gedung Komisi Pemilihan Umum di Menteng, Jakarta Pusat.